Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda pada hari ini. Sekalipun kita beribadah secara online, tapi saya percaya Tuhan pasti bisa menjamah setiap kita yang lapar dan haus akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apabila Anda ingin bergabung dalam Connect Group, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dalam Connect Group, Anda akan digembalakan dan bertumbuh. Jadi sekali lagi, segera hubungi nomor WhatsApp ini agar Anda dapat terkoneksi dalam komunitas rohani. Dan kabar sukacita bagi jemaat GMS Pekanbaru, akhirnya kita akan beribadah kembali di dalam gedung gereja. Bagi jemaat umum dan AOG Teen dan Youth dapat beribadah kembali mulai tanggal 6 Desember dengan pilihan ibadah jam 10 pagi dan jam 1 siang. Sedangkan ibadah Eager Kids tetap dilakukan secara online. Ibadah onsite ini tentu dipersiapkan dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa beribadah dengan aman dan menyenangkan. Dapatkan informasi protokol ibadah dan cara pemesanan tiket ibadah melalui Instagram GMS Pekanbaru. Bapak Ibu, kami juga ingin menginformasikan bahwa mulai bulan Desember, ibadah online GMS Sumatera hanya dapat diakses mulai pukul 10 pagi di hari Minggu. Jika hari-hari ini Anda sedang mengalami pergumulan hidup, kami ingin berdoa bersama dengan Anda. Silakan mengisi form online melalui gms.church/form. Saya percaya doa orang benar ketika didoakan dengan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Saatnya memberikan persembahan nanti, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan cara transfer di nomor rekening atau melalui QR Code yang tertera di layar. Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan informasi dan ibadah di GMS, pastikan untuk like, share, dan subscribe YouTube GMS Sumatera. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami yang beribadah hari ini. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kami, memimpin, menuntun setiap kehidupan kami, agar kami dapat memperoleh damai sejahtera dan sukacita daripada surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu-waktu ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Salam sembah Tuhan. Mari semua yang siap puji Tuhan bangkit berdiri dan sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Manakah ku cari-cari satu kasih yang abadi, yang tak dapat mengecewakan, yang kekal selamanya. Dan kini telah ku temukan satu kasih yang sempurna, yang membuatku jatuh cinta padanya. Kemanakah ku cari-cari satu kasih yang abadi,
mengecewakan yang kekal selamanya. Dan kini telah ku temukan satu kasih yang sempurna yang membuatku jatuh cinta padanya. Ku tak mau jauh Tuhan, ku tak mau jauh dari kasih-Nya. Hanya padanya aku berharap. Oh Yesusku, sungguh indah ku rasakan hidup bersamamu dan mengalamimu. Dan tak pernah ingin ku lepas dari pelukan dan cintamu. Kaulah cinta kami Tuhan, kaulah cinta sejatiku. Haleluya. Kemanakah ku cari-cari satu kasih yang abadi, yang tak dapat mengecewakan, yang kekal selamanya. Dan kini telah ku temukan satu kasih yang sempurna yang membuatku jatuh cinta padanya. Ku tak mau jauh Tuhan, ku tak mau jauh dari kasih-Nya. Hanya padanya lah ku berharap. Oh Yesusku, sungguh indah ku rasakan hidup bersamamu dan mengalamimu. Dan tak pernah ingin ku lepas dari pelukan dan cintamu. Kaulah cinta sejatiku. Mari semua jemaat Tuhan yang antusias, sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan, selamanya kami sembah. Oh Yesusku, sungguh indah ku rasakan hidup bersamamu dan mengalamimu. Dan tak pernah ingin ku lepas dari pelukan dan cintamu. Kaulah cinta sejati. Oh Yesusku, sungguh indah ku rasakan hidup bersamamu dan mengalamimu. Dan tak pernah ingin ku lepas dari pelukan dan cintamu. Kaulah cinta sejatiku. Kaulah cinta sejatiku. Kaulah cinta sejatiku. Haleluya. Semua yang siap mengabdi-abdikan diri lebih lagi untuk Tuhan Allah kita, berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Angkat suara menyanyikan. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama
harmoni, satu harmoni, satu simfoni. satu simfoni. Kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama, Mari bersama kita melompat. kita melompat. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni. satu simfoni. Kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita. Tepuk tangan dulu. Bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama, Mari bersama kita melompat. kita melompat. Go! Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Dan segala yang bernafas, dan segala yang bernafas, dan segala yang bernafas memuji Dia. Engkaulah kami satu-satunya, Engkau pemilik hidup kami, baik di bumi maupun di sorga. Shikiraba, shikiraba. Kami muliakan Engkau, oh.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kami sembah Kau Tuhan, kami serukan nama-Mu. Mari nyanyikan bagian ini bersama-sama sebagai deklarasi iman dan pengharapan dan pujian dan kemuliaan bagi satu nama Allah yang layak terima segalanya. Terpujilah nama-Mu. Ku puji, ku sembah, serukan Namanya, ku puji, ku sembah, serukan namanya. ku
Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi dalam Kristus. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Hari-hari ini kita mengalami pergumulan tantangan kehidupan. Bagaimana memutuskan dalam pekerjaan, bagaimana memutuskan dalam hubungan-hubungan kita, hubungan-hubungan Anda, orang tua dan anak, dan sebagainya. Ada banyak air mata yang dialami ketika kita menghadapi segala hal. Tapi saya mau beritahu kabar sukacita bagi setiap Anda, bahwa ada satu pribadi yang mengerti apa yang Anda alami. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu apa yang Anda alami, Yesus mengerti, karena Yesus pernah mengalami. Ketika Yesus datang sebagai manusia, Yesus pernah menangis. Yesus pernah merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya. Apa yang kita alami dalam keseharian kita juga dialami oleh Kristus. Oleh karena itu, saya rindu setiap kita belajar dari Kristus. Sebab Yesus, menurut firman Tuhan, dikatakan Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu, kita harus memandang kepada Dia. Semua nubuatan perjanjian lama, kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru bermuara kepada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya Yesus menyertai setiap kita, memampukan kita dalam segala keadaan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan sama dengan kita. Artinya Yesus telah dicobai, sama dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Oleh karena itu kita harus tertuju kepada Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah sulung di antara kita semua. Yesus menang, kita pun menang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan seri pengajaran dengan sebuah tema besar, yaitu menjadi seperti Yesus. Ada 10 khotbah yang akan saya sampaikan, semuanya bermuara kepada teladan Kristus. Mari kita membuka hati, mari kita siapkan diri belajar dari kehidupan Kristus, dari sisi kemanusiaan Kristus, supaya kita berkemenangan setiap hari. Menjadi seperti Yesus. Shalom jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan menguatkan setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang indah, di mana saat ini kami bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami dan keluarga kami, juga gereja di mana kami bertumbuh, biarlah kami semua selalu di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati setiap jemaat di setiap kota, di Medan dan di seluruh Sumatera. Tuhan datanglah berbicara kepada setiap kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menguatkan jemaat ya Tuhan. Engkau membentuk mereka bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Engkau yang akan menjamah mereka. Setiap jemaat imannya adalah iman seperti ketika Tuhan membentuk sesuatu, kami ini muncul ya Tuhan seperti emas dari perapian. Kami muncul karena hati kami kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membentuk kami setiap hari. Setiap jemaat adalah jemaat yang tangguh, yang mengasihi Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus berikan pengertian, hal-hal sederhana yang bisa kami kerjakan di setiap hari dalam hidup kami, pelayanan, pekerjaan, dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya berdoa di rumah Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, Anda semua tetap di dalam covering ya Tuhan. Anda terbuka hatinya untuk berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan juga, kepada Tuhan Anda buka hati untuk Tuhan berbicara. Dia adalah Bapa kita, Tuhan yang baik. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang menyelesaikan. Oleh karena itu, ketika disalib, Yesus berkata,
sudah selesai. Demikian juga saya berdoa supaya setiap kita, di setiap penghujung pekerjaan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan kita berkata, sudah selesai. Orang-orang yang berkata sudah selesai adalah orang-orang yang mau berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika Yesus diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit. Yesus berkata, sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Tapi akhirnya kita tahu Yesus mengambil keputusan yang indah, keputusan bayar harga yang luar biasa. Yesus berkata, Tuhan bukan keputusanku tapi keputusan Bapa yang terjadi. Oleh karena itu, Yesus kemudian berkata sudah selesai. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya rindu Spirit ini muncul dan tetap kuat dalam hati kita. Sehingga kita setiap kali mengerjakan sesuatu, kita bisa berkata sudah selesai. Pekerjaan kita selalu bisa dipertanggungjawabkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Anda bisa katakan untuk diri Anda sendiri, saya menyelesaikan dalam Tuhan. Roh Kudus kiranya mendengar ucapan imanmu dan menyertai pekerjaanmu. Saya bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang memulai dengan baik, tapi gak bisa selesaikan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang menyelesaikan. Sebagai anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang memulai, tapi juga menyelesaikan. Sebab Allah adalah Allah yang menyelesaikan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tidak terasa kita telah masuk ke dalam perenungan tema besar kita, yaitu menjadi seperti Yesus. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke topik yang ke-9. Topik yang ke-9. Dan ada satu topik lagi terakhir, saya mendorong setiap kita untuk bisa, setiap jemaat yang saya kasih, Anda bisa pelajari terus, mendengar khotbah-khotbah bahkan yang sebelumnya, yang sudah beberapa minggu yang lalu, untuk kemudian itu menjadi sebuah, ada benang merahnya untuk kita semua mengerti, dan kita meneladani Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ya, tema yang akan saya bahas kali ini adalah Yesus terhadap dirinya sendiri. Ya, bagaimana Yesus memandang dirinya sendiri, bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, demikianlah kehidupannya setiap hari. Jika ada orang menganggap hidupnya remeh, maka remeh juga yang dia kerjakan. Jika setiap orang memandang dirinya penting dan berharga, maka dia akan mengerjakan pekerjaan yang berharga. Yesus memang adalah pribadi teladan. Ada banyak orang berkata, kita semua berkata, Yesus Juru Selamat kita. Yesus teladan kita. Yesus adalah Guru Agung kita. Di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada orang lain diselamatkan di luar Yesus. Itu adalah pengakuan dari banyak orang. Tetapi mari kita lihat sisi yang lain. Sebenarnya bagaimana Yesus memandang dirinya sendiri. Kalau ada orang berkata kita ini kuat, itu kata orang. Tapi bagaimana kita sendiri memandang diri kita sendiri? Itu adalah perkara yang berbeda. Firman Tuhan berkata, sebagaimana orang berpikir, itulah orang itu. Sebagaimana orang itu berpikir bagaimana dirinya, itulah orang itu sebenarnya. Nah, kita akan belajar dari Yesus. Yesus terhadap dirinya sendiri. Bagaimana Yesus memandang dirinya dalam kemanusiaan Yesus. Ya, buka bersama firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai 42. Yohanes pasal 10 ayat 40 sampai 42. 3 ayat ya. Saya bacakan, silakan Anda bisa mengikuti di Alkitab Anda masing-masing di tempat Anda. Demikian firman Tuhan, Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. 3 ayat ini akan kita bahas. Ya, kualitas kita itu diuji ketika tekanan datang. Siapa kita itu diuji ketika goncangan yang berat itu datang. Dalam keadaan yang baik kita bisa berkata kita ini bisa. Tetapi ketika keadaan sulit, masa pandemik dan situasi kerja sulit, siapa kita akan muncul? Apakah kita kuat itu akan kelihatan di dalam situasi yang sulit. Firman Tuhan berkata iman kita harusnya
dibangun atas dasar batu, bukan pasir yang mudah goyah. Dan apakah kita kuat? Apakah bangunan yang kita bangun itu teruji hanya ketika badai datang? Nah, Yesus mengalami situasi sulit dalam hidupnya ketika Yesus datang sebagai manusia. Yesus lahir dari seorang perempuan, dari Maria, lalu menjadi dewasa. Yesus menjadi remaja, kemudian usia 30 tahun melayani. Sebagai manusia 100%, ketika Yesus menghadapi tekanan dalam hidupnya, itulah yang akan kita lihat sebagai kacamata untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan berarti kita merendahkan Tuhan, bukan. Kita mau belajar justru dari segala sisi kehidupan Kristus. Bukan hanya dari ketuhanannya, tapi dari sisi kemanusiaan. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Tuhan, dan Yesus pernah datang sebagai manusia 100%. Bukan setengah dewa, atau darahnya biru. Yesus darahnya merah seperti kita. Pada lazimnya manusia. Bagaimana Yesus menghadapi tekanan? Bagaimana Yesus memandang dirinya? Sekali lagi, kita akan melihat bagaimana Yesus memandang dirinya sendiri. Itulah yang akan kita teladani. Ya, ada orang sekali lagi berkata, saya sanggup, saya pintar, saya pengalaman. Tetapi ketika goncangan datang, saat-saat yang sulit datang, langsung orang itu goyah. Apa yang orang itu sampaikan mengenai dirinya ternyata tak teruji. Bagaimana Yesus memandang dirinya ketika godaan, cobaan, goncangan datang dalam hidupnya. Kalau kita baca dikatakan Yesus kemudian pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes Pembaptis tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, maksudnya Yesus, adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Background daripada ayat ini adalah ayat 39. Jadi sebelum Yesus pergi ke seberang Yordan, ada kejadian sebelumnya. Yaitu Yesus dikatakan di ayat 39, sekali lagi mereka menangkap dia, mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Yesus sebagai Tuhan, manusia 100%, tapi juga adalah Tuhan, lahir dari manusia, tapi dikandung dari Roh Kudus. Sebagai orang yang penuh kuasa, sebagai Allah yang penuh kuasa di bumi, Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa. Tetapi kemudian orang-orang tetap menolak dia. Bahkan dikatakan orang-orang Yahudi banyak yang menolak Yesus. Mereka bukan hanya menolak dalam hal perkataan. Mereka bukan hanya berkata kami gak percaya kamu. Tetapi juga dikatakan bahkan di pasal 10 ayat 31, Yohanes 10 ayat 31 berkata, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Pernahkah Anda mengalami dalam situasi yang sulit? Ketika mungkin ada masalah di rumah atau di pekerjaan atau hal apa saja yang Anda kerjakan. Ketika Anda mengalami konflik, orang-orang sampai mengambil batu mau melempari Anda. Itu adalah tindakan yang benar-benar mengancam nyawa. Itu sangat tertekan. Saya belum pernah mengalami orang mau lempari saya dengan batu. Bayangkan kalau Anda sebagai orang yang baik, sebagai orang yang sudah bekerja, sebagai orang yang sudah melakukan pekerjaan dan tindakan-tindakan yang baik, tetapi orang lain gak percaya, bahkan mau melempari Anda dengan batu. Atas semua peristiwa yang dialami oleh Yesus, atas semua hal itu yang terjadi dalam dirinya, muncullah ayat 40. Jadi setelah ayat 39, mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Yesus luput dari tangan mereka. Lalu ayat 40, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Ini background yang sangat indah, di mana kita bisa pelajari untuk melihat bagaimana Yesus menghadapi tekanan dalam hidupnya. Ketika Yesus tidak disukai, sekalipun ada banyak orang menyukai Yesus, memang kita gak bisa menyukakan hati banyak orang. Ada orang berlaku baik, orang jahat gak suka. Ada orang berbuat jahat, orang jahat suka, orang baik gak suka. Memang kita gak bisa menyenangkan semua orang di saat bersamaan. Tapi kita tetap harus menyukakan hati Tuhan. Yesus ketika mengalami tekanan gak disukai banyak orang. Yesus kemudian gak berkata kepada Bapa, bawa saya kembali ke sorga.
Atau memang dunia ini pantas dihukum ya Bapa? Mereka nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mereka tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Mengapa engkau mau melempari aku dengan batu? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Itu ayat-ayat sebelumnya. Yesus sampai tanya kepada mereka, "Kenapa kamu begitu memusuhi aku? Lihat pekerjaan-pekerjaan baik yang kulakukan." Dan mereka berkata, "Kami enggak lempari kamu karena pekerjaan baik, tapi kamu karena manusia biasa, kamu berkata kamu Tuhan." Dari semua penolakan itu, Yesus kemudian pergi lagi ke satu tempat. Yesus pergi ke satu tempat di mana dulu tempat itu nostalgia sekali. Tempat di mana Yesus memberi diri untuk dibaptis. Di tempat itulah ketika Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis merasa sungkan sekali. Yohanes berkata, "Masa akan engkau guru, engkau Tuhan, aku yang baptis. Harusnya saya ini yang dibaptis, saya ini kan manusia biasa, saya ini hanya hamba Tuhan. Engkaulah seharusnya yang membaptis saya Tuhan Yesus, hai Yesus." Lalu Yesus berkata, "Mari kita melakukannya karena sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Lalu Alkitab mencatat, turunlah, terbuka langit, lalu turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Dan ada suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi ketika tekanan datang dalam hidupnya Tuhan Yesus, manusia Yesus enggak kemudian ngomel sama Tuhan. Yesus enggak berkata, "Roh Kudus engkau ada di mana?" Atau, "Tuhan, bukankah engkau mengasihi aku? Hari ini saya mengalami tekanan, harusnya Tuhan engkau tunjukkan kuasamu. Lakukanlah kuasamu di depan banyak orang yang menolak saya, supaya mereka percaya saya ini Tuhan." Yesus enggak menengadah ke langit, menunjuk Tuhan, menunjuk kepada Bapa dan berkata, "Di mana pertolonganmu?" Demikian juga kita hari ini, siapa diri kita justru muncul ketika situasi sulit datang. Kalau kita ada di padang rumput yang hijau, kita mudah mengasihi. Tapi kalau kita ada di lembah kekelaman, kasih kita akan teruji di sana. Demikian Yesus ketika mengalami semua tekanan itu, Yesus melakukan sebuah tindakan yang sangat indah. Yesus pergi ke tempat di mana ia dibaptis. Ia kembali ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Saya membayangkan semua penolakan yang Yesus alami, dimulai ketika dicatat oleh Alkitab, Yesus berkhotbah di bait Allah. Yesus membuka kitab Yesaya dan berkata, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena ia mengurapi aku untuk memberikan pembebasan kepada para tawanan. Kepada orang-orang miskin akan diberitakan kabar baik, penglihatan kepada yang buta, pendengaran kepada yang gak bisa mendengar." Lalu Yesus berkata, "Pada saat ini ketika kamu mendengarnya, genaplah nas ini." Artinya, sayalah Mesias itu yang dinubuatkan ribuan tahunan sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Lalu orang-orang menolak Yesus dan mereka mau melemparkan Yesus dari tebing. Bayangkan anak Allah ditolak sedemikian rupa. Seolah-olah itu adalah pencipta yang ditolak oleh ciptaan. Bayangkan kalau Anda datang ke rumah Anda, rumah yang Anda bangun, keluarga Anda, atau Anda datang ke pabrik Anda, pabrik itu Anda yang bangun, dari nol, gak ada dana, Anda bekerja nabung dan sebagainya, jadilah pabrik itu, tiba-tiba orang dari pabrik itu menolak Anda pergi dari pabrik Anda. Itu masalah pekerjaan saja. Gimana kalau masalah keselamatan? Tuhan yang ciptakan kita tiba-tiba datang kepada kita, lalu kita dengan jari-jari kita menolak Tuhan, padahal jari-jari yang menolak inilah yang kita menolak pribadi yang menciptakan jari-jari kita. Tuhan Yesus ditolak, mengalami penolakan demi penolakan. Yesus tidak disukai, mau dilempari batu, mau dibunuh. Atas semua tekanan itu, Yesus kembali ke tempat di mana dulu Yesus mendengar suara dari sorga berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Setiap kali kita mengalami tekanan, inilah yang kita teladani dari Yesus. Setiap kali kita mengalami tekanan berat, mengalami pandemik, mengalami situasi sulit di pekerjaan, mengalami situasi sulit dalam hubungan, kita gak boleh menyerah menuduh Tuhan, sebaliknya kita meneladani Yesus. Ketika Yesus ditekan, Yesus pergi ke tempat di mana dia menerima janji Allah dan berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
Setiap kali tekanan datang, kita harus kembali kepada firman dan berkata, Engkau adalah Tuhanku, Yesus Engkau Tuhanku, dan Engkau berjanji akan menyertai saya sebagai anak-Mu dalam situasi sulit pun Engkau tetap ada ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan, baik di rumput yang hijau, air yang tenang, Engkau juga adalah Tuhan ketika saya ada dalam lembah kekelaman sekalipun. Itulah pelarian kita. Pelarian Tuhan Yesus, bukan Yesus lari dari masalah. Artinya tempat Yesus memulihkan dirinya, tempat Yesus itu menguatkan dirinya. Saya nggak berkata bahwa Yesus kurang kuasa atau kurang iman, tapi Yesus adalah manusia. Yesus pernah berdoa dalam bahkan ketakutan kata firman Tuhan, sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Dari tubuhnya mengalir tetesan-tetesan darah ketika tekanan batin terjadi. Ketika Yesus mengalami penolakan, Yesus pergi dan mengingat kembali, pergi ke tempat di mana Tuhan pernah berjanji kepadanya, Engkau anakku, kepadamu aku berkenan. Ketika kita mengalami tekanan, kita harus kembali kepada ingatan-ingatan di masa lalu, ketika kita bertobat pertama kali, menerima janji dari Tuhan dan berkata, Tuhan dulu Engkau pernah berjanji kepada saya bahwa saya ini anak-Mu. Saat itu saya menyerahkan hidup saya kepadamu dan Engkau berkata, Engkau akan menyertai saya bahkan sampai putih rambutmu. Aku akan menggendong engkau. Aku pegang semua janjimu ya Tuhan untuk kehidupanku. Saya terima semua janjimu ya Tuhan untuk kehidupanku. Di situasi yang sulit ini saya mengingat janji-janjimu supaya jangan aku berdosa kepadamu kata firman Tuhan. Mari kita mengingat semua janji Allah supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji kepada kita. Bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan itu memberikan berkat dalam kehidupan kita. Di segala musim hidup kita, Dia tetap Tuhan yang sama. Bukan hanya di musim tertentu Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan menyertai di segala musim hidup kita. Ketika Yesus mengalami tekanan dalam hidupnya, Yesus kembali ke tempat di mana Ia mengingat kembali bagaimana Bapa berkata, Engkau anakku, kepadamu aku berkenan. Tekanan itu memunculkan siapa kita. Tekanan itu memunculkan Yesus menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Bukan hanya ketika orang-orang meletakkan bajunya ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang kuda, menunggang keledai dan orang-orang menaruh palem, daun-daun dan mereka bersorak Hosana bagi anak Daud. Yesus bisa merespon situasi ketika orang-orang memuji. Mereka berkata jadilah raja atas kami. Yesus merespon dengan baik. Tapi juga kita akan belajar dari Yesus bagaimana Yesus merespon situasi sulit dalam hidupnya. Supaya kita belajar merespon situasi sulit dalam hidup kita. Memunculkan siapa kita. Saya punya sahabat dulu pernah mengalami ya ini real ya dihadapi oleh anak-anak muda pada umumnya. Saya punya sahabat di dalam pelayanan seorang wanita dan wanita ini putus sama pacarnya. Hampir salah ngomong ya. Putus sama pacarnya, sangat mencintai pacarnya. Saya sampaikan ini supaya anak-anak muda bisa belajar ya. Hal-hal tertentu bagi seseorang ringan, tapi bagi orang lain itu berat sekali. Nah, teman saya ini karena begitu cinta, karena begitu perasaannya sangat dalam dan merasa hancur hidupnya. Ini masalah pacaran kok bisa sampai gitu ya. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hai, bagi Anda yang masih single, yang membangun hubungan ya, harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, teman saya ini sampai ketika diputus pacarnya, itu sampai hilang ingatan. Jadi kemudian untuk memulihkan ingatannya, orang ini kemudian dibawa ke sekolah, ke tempat di mana saya juga sekolah waktu itu. Orang tuanya mengizinkan untuk anaknya bisa lihat ke ruangan-ruangan kelas, main-main di halamannya, bermain gitar supaya memori masa lalu, memori bisa muncul, siapa dirinya tuh bisa kembali gitu loh. Tapi satu hal tidak hilang dari ingatannya, dia bisa main gitar, nggak hilang. Chord-chordnya tetap masih bisa dimainin. Jadi teman saya ini bisa main gitar tapi lupa dirinya siapa. Saya tanya, kamu tahu nggak kamu siapa?
Kemudian teman saya lihat ke saya dan berkata, saya siapa? Saya siapa? Nah, bingung kan? Tekanan sulit membuat seseorang bisa lupa dia siapa. Bagaimana Yesus memandang dirinya ketika situasi sulit datang? Sebenarnya bagaimana Yesus memandang dirinya? Inilah yang kita bisa contoh untuk kita memandang diri kita. Sebagaimana kita memandang diri kita, itulah kita setiap hari. Kalau ada orang berkata, saya ini gagal, saya ini gak mungkin maju, saya ini produk gagal, saya ini banyak dosa, saya gak bisa melakukan apa-apa, maka orang ini tidak bisa berbuat banyak di hidupnya. Jika ada bapak ibu yang berkata tentang dirinya, saya ini gagal, masa lalu kelam, saya ini buruk, perkataan saya buruk, hati saya juga buruk, pikiran saya buruk. Saya memang tidak mungkin melakukan hal-hal yang baik dalam hidup saya. Memang sepertinya saya ini sudah digariskan. Bahasa dunia ya, sudah digariskan. Atau saya ini memang sudah diciptakan Tuhan untuk begitu. Maka orang itu akan memproduksi hal-hal dalam hidupnya, yaitu hal-hal yang tidak berguna. Karena memang orang itu menganggap dirinya adalah orang yang gak berguna. Bagaimana Yesus memandang dirinya? Yang pertama, ketika Yesus mengalami tekanan batin, yang Yesus ingat adalah, aku adalah anak Bapa. Ketika Yesus mau dilempari batu, ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Bayangkan, Yesus Tuhan, tapi dia juga manusia. Kita mungkin merasa kuat sekali, tapi kadangkala kita juga bisa berkata, ya saya ini memang cuma manusia biasa. Kadang bisa emosi. Lalu setelah kita emosi, marah-marah, beberapa waktu kemudian kita merasa, aduh kok saya bisa melakukannya ya. Mari kita belajar. Yesus ketika mengalami tekanan, Yesus pergi ke sungai Yordan di mana Yohanes membaptis dahulu. Saya membayangkan Yesus mungkin duduk di tepian sungai, entah di atas batu yang besar atau mungkin ada kayu, ada akar pohon mungkin di situ. Yesus duduk dan membayangkan beberapa waktu yang lalu ada seorang pembaptis membaptis dirinya. Yesus masuk ke sungai itu. Di tempat itulah dia mendengar suara Bapa berkata, engkau adalah anakku, engkau adalah anakku, engkau adalah anakku. Yesus mengingatkan dirinya sendiri. Saya gak berusaha untuk mengatakan bahwa Yesus manusia biasa dan dia bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Tapi karena Yesus adalah manusia, benar-benar manusia, maka Yesus mengalami pergumulan-pergumulan yang kita alami juga. Jadi ketika Yesus merasa gak disukai, Yesus merasa ditolak, mau dibunuh, bukan cuma perkataan tapi tindakan. Yesus kembali ke tempat di mana dia diingatkan kembali bahwa dia adalah anak Allah. Saya punya Bapa. Waktu itu di tempat ini saya dibaptis dan ada suara berkata, engkaulah anakku, engkaulah anakku, engkaulah anakku. Mari kita teladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali tekanan datang, kita harus ketika kita bangun pagi, kita berkata kepada jiwa dan pikiran kita dan tubuh kita, engkau anak Allah, aku anak Allah, aku anak Allah, aku punya Bapa, saya punya Bapa. Lagu lama, lagu gereja anak sekolah minggu yang lama sekali ya. Sekarang di Mawar Syaro namanya Eagle Kids gereja anak ya, bukan sekolah minggu. Tapi lagu sekolah minggu sebelum saya di Mawar Syaro saya sudah menyanyikannya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ternyata kalimat lagu itu sederhana tapi itu alkitabiah. Yesus ketika ditekan mau dilempari batu, bayangkan. Pernah dengar gak? Ada orang pendeta mau dilempari batu. Mungkin di tempat-tempat tertentu di suku-suku pedalaman bukan dilempari batu. Dilempari tombak mungkin ada. Di Papua. Dan belum lama ini saya dengar ada pendeta ditembak. Di Papua. Tapi di Medan saya belum pernah dengar orang mau dilempari batu. Saya gak bisa membayangkan dan setelah ini saya gak mau membayangkan. Kalau ada orang mau lempari saya batu. Tapi Yesus mengalaminya. Saya hanya ingin Anda membayangkannya betapa berat penderitaan Kristus. Sebelum Yesus disalib, Yesus sudah mengalami tekanan-tekanan hidup. Lalu mungkin Yesus duduk di pinggir sungai dan berkata, aku anak raja, aku anak Bapa. Ternyata lagu itu sudah lama ada ya, sejak zaman Yesus. Aku anak Bapa, tapi waktu itu lagunya berbeda. Aku anak Bapa, engkau anak Bapa, kita semua anak Bapa. Aku anak Bapa, engkau anak Bapa.
Mungkin sama murid-murid ya. Yesus tunjuk Petrus, aku anak Bapa, engkau anak Bapa. Yohanes, engkau juga anak Bapa. Engkau juga anak Bapa. Semua 12-12-nya ditunjuk. Engkau anak Bapa, aku anak Bapa. Aku memang dilempari batu, mau dilempari batu, tapi tetap aku anak Bapa, engkau anak Bapa. Demikianlah yang kita lakukan seharusnya dalam tekanan hidup. Bukan jadi hilang ingatan dan berkata, saya siapa ya? Aku siapa? Bisa jadi judul film, aku siapa? Ketika tekanan datang, kita semakin mengerti siapa kita. Aku anak raja, bukan anak gampangan. Saya bukan hanya menerima kata Ayub, saya bukan hanya menerima yang buruk, yang baik. Saya juga menerima yang buruk, gak apa-apa kalau Tuhan izinkan yang buruk ini justru membentuk saya. Aku anak Bapa, engkau anak Bapa. Yesus tahu siapa dirinya. Aku anak Bapa. Aku anak Allah. Kita harus tahu identitas kita adalah anak Allah. Memang Yesus anak Allah. Anak Allah itu, anak manusia itu adalah gelar sebagai untuk Mesias. Tapi kita bisa meneladani itu untuk kita berkata, aku anak Allah, kita manusia, kita berasal dari Allah. Kita menjadi anak Allah, kita menerima, kita lahir dari penebusan Kristus sehingga kita menjadi anak Allah. Sehingga setiap anak itu akan menerima warisan dari Bapa. Dia adalah Bapa kita. Dan ketika kita kembali ke sorga, kita menerima warisan di sorga karena kita anak Allah, anak Bapa. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, kata kitab Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita menerima Tuhan, kita menjadi anaknya. Aku anak Bapa, aku anak Allah. Yesus memandang dirinya sebagai anak Allah. Yesus anak Allah. Yesus gak lupa siapa dirinya. Demikian juga kita gak boleh lupa siapa diri kita dalam tekanan. Jangan berubah jadi orang lain ketika ditekan dan berkata, saya ini sih lembut. Ya lembut kalau gak ada yang ganggu. Ya kalau orang macam-macam ke saya jadi singa. Kalau dulu sebelumnya kalau situasi sulit saya jadi kucing. Kalau situasi sulit datang, orang-orang mencerca saya jadi singa. Terserah, ada harga, ada barang. Nah, itu perkataan yang gak boleh ada di orang Kristen. Siapa kita ketika tekanan itu datang? Kita gak boleh lupa kita anak Allah. Mari kita belajar dari Yesus. Yang kedua, Yesus ketika datang ke Sungai Yordan, Yesus mengingatkan dirinya bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi ketika Yesus dibaptis ada dua perkataan. Dikatakan begini, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Anak yang dikasihi, anak Allah, dan juga kepadanya Tuhan berkenan. Inilah yang kita teladani. Ketika situasi sulit datang, kita berkata, Tuhan itu mengasihi saya kok. Tuhan berkenan kepada saya. Apakah ini kesombongan? Masa kita berkata Tuhan menerima saya? Tuhan itu menghargai saya. Apakah itu adalah sebuah perkataan yang tidak tahu diri? Bukankah kita selalu berkata, aku mengasihi engkau Tuhan dan engkau mengasihi aku. Berkenan, engkau mengasihi aku. Ini adalah perkataan iman. Bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan apa yang kita lakukan berkenan kepada Bapa. Aku mengasihimu. Engkaulah anakku dan kepadamulah aku berkenan. Tuhan berkenan kepada kita. Ini yang pertama menunjukkan identitas kita adalah anak Allah. Itu identitas. Yang kedua, ketika Tuhan berkata, ia berkenan kepada kita, maka itu adalah berhubungan dengan sifat kita. Kita tahu bahwa karakter kita, sifat kita itu menyukakan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ada ayat berkata, Roh itu bersaksi dalam hati kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Entah kenapa kita tahu saja bahwa Tuhan itu mendengar apa yang kita lakukan. Sehingga kita sering berkata dalam kesaksian kita, puji Tuhan, Tuhan itu mengabulkan doa saya. Seolah-olah kok Tuhan mau mendengar doa kita, memangnya kita ini siapa? Apakah kita ini menista Tuhan? Kalau kita berkata Tuhan itu puji Tuhan mendengar doa saya. Memangnya kita ini menyuruh Tuhan dengar doa kita? Bukan. Tapi itu lahir dari sifat seorang anak yang tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu menyenangkan Bapa.
Sehingga waktu kita berdoa kita nggak merasa tertuduh. Waktu kita melakukan sesuatu, kita tahu itu berkenan kepada Tuhan. Dalam hati kita ada roh yang bersaksi bahwa sifat atau karakter kita itu berkenan kepada Tuhan. Kepadamu aku berkenan. Yesus menyatakan diri bahwa apa yang dia kerjakan menyenangkan Bapa. Bahwa karakternya itu menyenangkan Bapa, sehingga Yesus berkata begini, aku lemah lembut dan murah hati. Yesus sendiri berkata, aku lemah lembut dan murah hati. Yesus berkata dengan suara, dengan kalimat yang jelas, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengakui dirinya bahwa pekerjaannya atau maksud saya sifatnya itu berkenan kepada Tuhan. Mari kita melakukan pekerjaan kita dengan hati yang terbuka. Jangan apa-apa tertuduh. Mau buat ini kayaknya salah. Ada banyak anak Tuhan selalu memulai sesuatu tapi gak bisa menyelesaikan. Saat sudah mulai ragu lagi. Awal-awal semangat, setelah itu gak mau mengerjakan. Berkata kayaknya sih awal-awal saya mengerjakannya kelihatannya baik. Tapi sepertinya saya gak sanggup. Ini gak berkenan kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita menyelesaikannya. Ada banyak bapak-bapak, Anda bisa mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Anda bisa meneruskan semua bisnis Anda dengan baik. Dimulai dari Anda menyadari bahwa apa yang Anda kerjakan berkenan kepada Tuhan. Coba Anda mengingat perbuatan-perbuatan Anda di masa lalu. Jika Anda mengingat perbuatan yang baik, tiba-tiba hati Anda senang. Misalkan Anda bantu seseorang 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, Anda pernah mendoakan orang, Anda pernah mengunjunginya, Anda pernah memberikan bantuan barang atau apapun. Kalau Anda ingat hari ini, Anda senang. Itulah kesaksian dalam hati bahwa apa yang Anda kerjakan itu berkenan kepada Bapa. Coba Anda ingat sesuatu yang buruk di masa lalu, dosa yang Anda lakukan, diingat saja membuat hati gentar. Aduh, kenapa saya melakukannya? Aduh, kenapa saya buat begini ya? Nah, setiap kali orang melakukan kebaikan, sifat yang baik, karakter yang baik, itu akan bersaksi dalam hatinya bahwa orang itu berkenan kepada Tuhan. Ketika Yesus mengalami tekanan, kemudian Yesus kembali ke sungai Yordan, Yesus mengingatkan dirinya, seolah-olah mengingatkan dirinya, tanda kutip mengingatkan kembali bahwa ada suara di tempat ini yang berkata, aku berkenan kepadamu. Yesus secara manusia, Yesus diteguhkan, walaupun tidak butuh peneguhan, dia adalah Allah. Tapi Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana menguatkan hati. Bahwa memang saya sudah mengerjakan yang terbaik. Memang orang lain belum menerima apa yang saya kerjakan. Orang lain atau keluarga belum mengerti apa yang saya kerjakan. Tapi Anda mengingatkan diri Anda. Tuhan berkenan atas pekerjaan saya. Saya tahu apa yang saya kerjakan ini pasti ada hasilnya. Yang saya kerjakan ini gak buruk kok. Tuhan pasti menyertai saya. Ada sukacita mengalir dalam hatimu sehingga engkau bisa menyelesaikan pekerjaanmu. Bagaimana Yesus memandang dirinya? Yang pertama, Yesus memandang dirinya, aku anak Allah. Aku anak Bapa. Yang kedua, Yesus memandang dirinya, aku berkenan kepada Allah. Apa yang kukerjakan berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam peristiwa baptisan di kitab yang lain, bukan di Yohanes yang kita baca tadi, Matius 3 ayat 15, ketika Yesus mau dibaptis, lalu Yohanes sungkan untuk membaptis. Yesus berkata, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kalimat ini bagus sekali. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus mengingatkan dirinya bahwa saya adalah pribadi yang melakukan pekerjaan Bapa. Saya adalah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ingatkan kepada diri kita sendiri. Kita ini, pertanyaan dunia ini mengenai, pertanyaan-pertanyaan yang terkenal di dunia ini adalah, siapakah Anda? Dari mana engkau datang? Dan kemana engkau pergi nanti? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan filosofi ya, filsafat. Kamu dari mana? Untuk apa kamu ada? Dan kemana nanti kamu pergi? Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, aku anak Allah. Dari mana sih Anda? Dari Bapa.
Kalau kita memahami ini, kita akan menjadi orang yang sehat rohani setiap hari. Perkataan-perkataan orang lain tidak menjatuhkan kita, tapi malah meneguhkan kita. Seburuk apapun terjadi di hidup kita, kita nggak lupa siapa kita. Setiap kali kita melakukan kebenaran dan setan gak suka dan ada banyak hal yang kita alami, semakin meneguhkan bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai tekanan-tekanan hidup kita membuat kita lupa siapa kita. Yesus menunjukkan cara yang ajaib. Yesus pergi ke Sungai Yordan dan Yesus mengingatkan dirinya. Yesus berkata, "Aku anak Allah. Di sini saya dengar suara Bapa berkata, engkau anakku." Saya bertahun-tahun yang lalu mengalami pergumulan yang berat. Lalu saya berdoa untuk keluarga, saya berdoa untuk pelayanan, saya berdoa untuk banyak hal. Saya merasa waktu itu jauh dari Tuhan. Doa tapi merasa Tuhan gak dengar dan sebagainya. Tiba-tiba malam hari saya mimpi. Saya berada di sekolah Alkitab saya. Ketika saya dulu pernah sekolah Alkitab. Lalu saya ingat, saya mimpi saya ada di taman di depan aula, di kompleks di kampus tersebut. Di depan aula tersebut ada sebuah pohon yang dibuat beton, dicor beton sekelilingnya pohon itu jadi orang-orang bisa duduk. Dalam mimpi saya duduk di situ dan saya melihat saya membawa gitar. Dan memang itulah kebiasaan saya ketika di sekolah Alkitab. Saya bangun pagi, hari masih gelap beneran, ya. Gelap tuh berarti kalau di Manado gelapnya itu jam 4 pagi, ya. Kalau di Surabaya pagi itu cepat terang, ya. Kalau di sini di Medan pagi udah jam 6 masih gelap, ya. Jadi itu benar-benar gelap waktu Manado, ya. Saya melihat diri saya di kegelapan matahari belum bersinar. Saya melihat saya membawa gitar saya dan saya sedang menyembah. Jadi saya melihat sebuah rekaman dalam mimpi. Dan Tuhan ingatkan, saya adalah pribadi yang kangen setiap tempat di mana anak saya pernah berdoa di situ. Saya kangen tempat itu. Waktu bangun, saya nangis. Wow, Tuhan itu suka nostalgia juga ya. Kayak orang-orang tua kita, sekalipun lagu-lagu zaman now canggih semua, modern. Mereka lebih suka lagu lama dibanding lagu sekarang. Tahu nggak, Bapak kita itu suka sekali mencatat kejadian-kejadian di mana kita punya hubungan dengan Bapa sangat indah. Seperti beberapa orang suka sekali menyimpan foto, taruh di album. Ini zaman dulu banget ya, zaman mama saya, zaman oma saya. Banyak sekali albumnya dicatat tanggal berapa, tempat fotonya di mana. Ketika mereka buka foto tersebut, mereka bisa ceritakan waktu itu zaman begini, model rambutnya begini, juga fashionnya begini. Wah, kok fashion yang zaman dulu muncul lagi sekarang ya. Ternyata Tuhan juga begitu. Tuhan mengingatkan saya dalam mimpi saya bahwa Tuhan kangen pohon mangga itu. Bukan pohon mangganya sih. Ceritanya yang ada di situ. Itulah yang Tuhan kangen. Makanya Tuhan berkata begini. Tuhan memberkati Israel, Tuhan menjanjikan berkat. Seperti pohon tarbantin kebenaran. Tahu nggak pohon tarbantin itu apa? Pohon tarbantin adalah tempat di mana Musa suka di dekat pohon itu menyusun batu dan menyembelih korban di sana dan berlutut dan menyembah Allah Israel. Menyembah Allahnya. Tempat sedemikian rupa menjadi nostalgia di sorga. Tempat di mana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kamar Anda, atau pernah nggak Anda saya pernah dengar Pastor Philip menyampaikan hal yang sama. Saya juga teringat, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke kota Malang, saya pernah tinggal di satu rumah kecil. Saya ajak istri saya, waktu pulang ke rumah, sengaja lewat ke rumah itu. Nggak tahu itu rumah siapa sekarang. Tapi saya berkata, di rumah inilah saya pernah tinggal. Waktu itu putus pacar tinggal di sini. Dan Tuhan hibur saya menikah dengan orang Malang. Ya, ada nostalgianya rumah itu. Jangan perhatikan kalimat sebelumnya ya, yang barusan lewat, gak penting. Tapi Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa saya ketika ada di kaki pohon mangga itu, dengan berani saya berkata, itulah pohon mangga kebenaran. Kalau Tuhan berkata pohon tarbantin kebenaran,
Itulah pohon mangga saya, pohon mangga kebenaran. Ketika Yesus mengalami tekanan, Yesus kembali ke sungai Yordan, di mana dia dibaptis dan dia mendengar suara Bapa. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Mungkin pohon mangga di mana saya berdoa, ini sih agak pede ya. Pohon mangganya mungkin masuk sorga, mungkin ada di sorga. Beberapa waktu yang lalu saya pulang ke Manado, saya sengaja mampir ke tempat itu, saya lihat pohon mangganya mana ya? Hilang pohon mangganya, mungkin udah pengangkatan. Karena di tempat itulah saya menangis mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Sebagai seorang remaja gak tahu apa-apa mau jadi hamba Tuhan. Cuman ambil gitar, merasa gak fasih lidah. Merasa gak berani kalau ada di mimbar. Saya berkata, Tuhan saya gak bisa jadi pendeta. Pendeta itu kan harus khotbah. Tapi saya gak bisa. Saya cuma ambil gitar, bawa gitar itu. Gitar yang udah jelek lagi. Itu kalau A di sini beda sama A di sini, udah false. Itu main gitar tapi saya tahu sekalipun false itu merdu kepada Tuhan karena keluar dari hati saya. Untuk menyembah Tuhan. Demikian juga Yesus ajarkan kepada kita bahwa kita gak boleh kehilangan identitas kita ketika kita berhadapan dengan situasi sulit. Ketika setelah saya mimpi hal itu, saya bangun pagi dan saya berkata, thank you Tuhan. Ternyata tercatat di sorga ya, semua momen-momen indah kita. Seperti papa mama kita selalu ingat momen-momen di mana mereka ajari kita. Papa mama itu kadang bisa berlinang air mata, ingat kalau dulu pernah pukul kita. Pernah gak Anda ingat di mana Anda menghukum anak Anda, lalu Anda berlinang air mata? Papa saya pernah mengalaminya. Papa saya bercerita kalau dulu pernah memukul dengan agak berlebihan. Mendisiplin cece saya. Kemudian dalam kehendak Tuhan, beberapa waktu kemudian cece saya meninggal. Jadi papa saya merasa, aduh waktu itu saya keterlaluan. Momen di mana menghukum anak pun bisa membuat orang tua berlinang air mata. Apalagi momen-momen indah di mana mungkin anak Anda pertama kali manggil Daddy. Anda catat langsung itu hari keberapa dia lahir. Ini udah usianya sudah berapa bulan ya. Dihitung jam berapa ini, angka cantik mungkin ya. Itulah pertama kali mulutnya berkata, Papa, Anda catat langsung. Ternyata di sorga, Tuhan juga mengingat hal-hal demikian. Tuhan ingat ketika saya sedang berdoa, kadang-kala nyanyi satu lagu gak selesai, cuman doa aja. Saya berkata, Tuhan saya ini gak ada, keluarga saya gak ada yang, memang rohani ya, mereka melayani Tuhan, tapi gak ada yang jadi pendeta semudah saya. Usia masih muda, gak bisa ngomong di depan, tapi inilah saya Tuhan, pakai saya. Dan hal itu saya cerita hari ini. Semua proses kita sekarang bisa kita cerita nanti suatu saat. Bagaimana Yesus memandang dirinya sendiri, demikian juga kita belajar untuk memandang diri kita sendiri. Tuhan mengasihi kita. Kita adalah anak Allah. Kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan berkata, inilah pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu lakukan. Bahwa kamu percaya kepada anak Allah. Bahwa kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Saya mendorong setiap Anda untuk tidak pernah lupa siapa Anda. Belajar dari yang sulung, namanya Yesus. Kita belajar dari Tuhan kita. Guru agung kita. Dialah imam besar yang tahu semua penderitaan dan pergumulan kita. Mari kita berikan hidup kita kepadanya. Sungguh-sungguh kuat berpaut kepada Tuhan. Jangan pernah lupa siapa Anda karena tekanan besar. Yesus bagaimana ia memandang dirinya. Yesus berkata, ia anak Allah. Yesus tahu bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan Yesus tahu bahwa dia harus melakukan pekerjaan Allah. Kita juga tahu kita berasal dari Allah. Kita akan kembali kepada Bapa. Yang kedua, kita berkenan kepada Tuhan. Makanya ada lagunya kan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu. Tak pernah berubah. Tuhan mengasihi kita. Gak pernah berubah. Kita ini bisa kadang-kala gagal. Tapi ayo kembali kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, terimalah firman ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Keadaan sulit justru semakin meneguhkan siapa Anda. Yesus bagaimana ia memandang dirinya. Demikian kita memandang diri kita sendiri. Saya undang semua bangkit berdiri di rumah Anda, di tempat Anda masing-masing. Saya undang PAW juga. Jemaat yang saya kasih, bagaimana cara Anda memandang diri Anda?
hari-hari ini sangat penting. Jangan pernah kita memandang diri kita sebagai orang yang gagal terus. Belum melakukan apa-apa udah takut untuk memulai. Jangan pernah memandang diri kita sebagai seorang yang dilahirkan gagal. Saya ini dilahirkan gagal. Buang semua perkataan itu. Mulai hari ini perkatakan firman. Tuhan mengurapi saya. Tuhan menolong saya. Tuhan pasti mampukan saya. Aku adalah anak Allah. Aku anak Allah. Aku berkenan kepada Tuhan. Dia ciptakanku seturut gambarnya. Aku berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghukum saya, kalau Tuhan mendisiplin, karena memang saya anak Allah, gak apa-apa. Tapi saya mau kembali kepada Tuhan. Saya akan mengerjakan pekerjaan Allah. Saya tahu saya berasal dari siapa. Saya tahu saya berasal dari Bapa. Saya tahu saya diciptakan oleh Bapa. Situasi sulit gak membuat saya lupa diri. Situasi sulit semakin meneguhkan identitas saya. Saya berasal dari Tuhan. Yesus memandang dirinya sebagai anak Bapa, sebagai anak Allah. Yesus tahu dia berkenan kepada Allah. Dan Yesus tahu apa yang akan dikerjakan. Orang Kristen, anak Tuhan tahu dia berasal dari siapa. Dan dia tahu dia berkenan kepada Tuhan. Dan dia tahu mengerjakan pekerjaan Bapa. Terimalah firman ini memerdekakan kita. Bagi setiap Anda yang tertekan. Dan iblis mulai berkata kepada Anda, kamu gak jelas, kamu ini siapa? Gak jelas, mungkin ada anak-anak. Saya gak mau mengingatkan yang buruk mengenai Anda, tetapi saya terdorong untuk mengatakan, mungkin ada beberapa di antara Anda gak tahu papa Anda siapa. Anda gak tahu mama Anda siapa. Jangan sampai hal itu dipergunakan iblis untuk Anda menuduh diri Anda dan berkata, saya memang gak jelas dari siapa. Setiap Anda yang percaya kepada Yesus berasal dari Bapa. Dan kita tahu identitas kita dalam Tuhan adalah anak Allah. Dan Tuhan berkenan kepadamu. Dan Tuhan mengasihimu. Dan suatu saat kita akan kembali kepada Bapa. Dan selama kita masih hidup, kita akan mengerjakan pekerjaan Bapa. Sangat jelas identitas kita. Karena Yesus memberikan teladan kepada kita. Siapa kita sebenarnya? Kalau kita menghandle berkat itu gimana? Kalau kita menghandle tekanan itu bagaimana? Betapa indahnya punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mari angkat kedua tangan Anda. Sembah Tuhan bersama-sama. Kiralara kata karalara baralara. PAW bisa nyanyikan satu lagu. Kita menyembah Tuhan. Kiralara kata karalara. Kiralara kata karalara kaya senamaya. Kiralara kata karalara. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu, di
angkat kedua tangan Anda, jemaat yang saya kasih. Anda gak pernah ditinggalkan Tuhan, Tuhan mengasihimu. Engkau statusmu jelas. Engkau anak Bapa. Engkau tahu nilaimu. Anda tahu nilai Anda adalah anak Allah. Dan engkau berkenan kepada Tuhan. Kita berasal dari Bapa, kita akan mengerjakan pekerjaan Bapa, dan kita akan kembali kepada Bapa. Kita dan seisi keluarga kita. Mulai hari ini jangan pernah bingung status kita. Status kita dicintai oleh Bapa. Tuhan mengasihimu. Oleh karena itu setiap suami, setiap ayah, Anda punya tugas yang besar. Anda akan memberitahu kepada keluarga Anda bahwa pasangan Anda, bahwa istri Anda berharga, bahwa anak-anak Anda berharga, bahwa Anda pun berharga di hadapan Tuhan. Biarkan keluarga Anda tahu bahwa mereka berharga oleh karena kehadiran Anda. Bagi Anda yang hari ini sudah percaya kepada Yesus tapi keluarganya belum percaya kepada Yesus, Anda bisa membawa kasih kepada mereka. Perkataanmu bisa memberitahu mereka bahwa tindakan dan perkataanmu, pekerjaanmu memberitahu keluargamu bahwa mereka berharga. Karena engkau memperlakukan mereka berharga. Dan aku dan seisi rumah akan menyembah Tuhan. Anda dan seisi rumah Anda akan menyembah Tuhan. Status Anda anak Bapa di sorga. Katakan, saya anak Bapa. Saya berharga. Saya mulia di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan menaungi melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Allah Roh Kudus. Setiap anak Bapa dengan iman, dengan sukacita berkata, Amin. God bless you.